Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Utami dari kelas reguler sore jurusan farmasi dengan NIM D1A240040. Di sini saya akan menjelaskan mengenai simple present tense. Oke, dimulai dari definisi simple present tense. Simple present tense adalah tenses yang digunakan ketika suatu kejadian sedang berlangsung saat ini atau kejadian yang berlangsung berulang kali. Bisa kita sebut juga sebagai kebiasaan. Tenses ini merupakan tenses yang paling sering digunakan dalam bahasa Inggris. Nah, simple present tense dibagi menjadi dua. Ada simple present verbal dan nominal. Untuk simple present verbal menggunakan kata kerja verb untuk menunjukkan tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh subjek. Contohnya, she studies English. Dia belajar bahasa Inggris. Kata kerja studies menunjukkan tindakan aktivitas yang dilakukan oleh subjek. Kemudian, simple present tense. Nominal ini digunakan ketika tidak ada kata kerja, tindakan, melainkan menyatakan kondisi, keadaan, atau identitas subjek. Di sini kita menggunakan kata kerja bantu berupa to be, are, is, sesuai dengan subjeknya. Contohnya, she is a student. Student merupakan identitas subjek, yaitu seorang pelajar. Oke, mari kita bahas lebih dalam lagi dari masing-masing jenis. Nah, dalam present tense itu ada 3 pola kalimat. Yang pertama ada kalimat positif, yang kedua kalimat negatif, dan yang ketiga itu pola kalimat tanya atau disebut interrogative sentence. Baik, kita pahami dulu yang pola kalimat positif ya. Pola kalimat yang positif itu terstrukturnya dari subjek, verb one, atau verb plus s, atau bisa juga verb es, kemudian objek. Nah, bisa kita lihat dari tabel, subjeknya untuk verb 1 itu I, you, we, they, kemudian subjek untuk verb s atau es itu she, he, it, atau untuk yang tunggal. Nah, pasti bingung kan ya, gimana sih cara milih verb one, verb s, atau es? Nah, coba kita pahamin bareng-bareng ya. Nih, bisa dilihat dari kotak notes ini. Untuk penggunaan verb one itu, kita gunakan subjeknya I, you, we, they. Contohnya, I study for 2 hours every night. Saya belajar selama 2 jam setiap malam. Subjek dalam kalimat tersebut adalah I, maka verb yang digunakan ialah verb one. Mudah bukan? Nah, tapi bagaimana dengan verb s atau verb es? Nah, kita kembali lagi lihat catatan. Lihat notes ini ya. Oke. Untuk verb s atau es itu keduanya subjeknya itu she, he, it, atau yang tunggal ya. Nah, coba kita lihat untuk yang verb plus s dulu. Di sini ada contoh, he brings new bag. Nah, subjeknya itu he. Lalu verbnya ditambah huruf s, brings. Brings itu berasal dari kata bring yang artinya membawa ya. Nah, kemudian kita coba verb plus es, tetapi ini tuh ada clue kenapa bisa tambah es. Ini berlaku untuk kata yang berakhiran ss, ch, sh, o, dan x. Nah, subjeknya tetap sama ya, she, he, it. Oke, contohnya he goes to school, dia berangkat ke sekolah. Goes berasal dari kata go yang berakhirannya kan huruf o. Nah, ditambah es jadi goes to school. Nah, terus kita lanjut ke pembahasan mengenai pola kalimat negatif. Polanya itu subjek plus don't atau doesn't plus verb 1 plus objek. Nah, oke, kita perhatikan tabel lagi ya, itu buat ngebantu jadi lebih mudah.
Nah, kita lihat untuk yang don't. Don't itu subjeknya I we they. Kemudian kita langsung lihat contohnya. I don't buy a pen. Saya tidak membeli pulpen. Nah, subjek dalam kalimat tersebut adalah I, maka yang digunakan adalah don't. Kemudian verb 1, lalu objek. Setelah itu, kita lihat yang tabel doesn't. Itu subjeknya si, he, it. Nah, coba kita langsung lihat contoh. He doesn't buy a pen. Dia tidak membeli pulpen. He merupakan subjeknya, kemudian dipasangkan dengan doesn't. Buy a pen. Verb satunya buy, objeknya pen. Oke, sekarang kita lanjut ke pola kalimat interrogatif. Nah, pola kalimat interrogatif itu polanya do or does plus subject plus verb 1 plus objek, kemudian tidak lupa kita tambahkan tanda tanya. Nah, untuk menentukan do atau does, kita bisa lihat lagi di tabel. Untuk do, subjeknya kita pakai they, we, I, you atau I, we, they. Langsung aja kita lihat contoh. Do I study for 2 hours every night? Apakah saya belajar selama 2 jam setiap malam? Nah, itu kan subjeknya I, maka dipakailah do. Coba kita lihat yang does. Subjeknya itu she, he, it. Nah, contohnya, does he bring new bag? Apakah dia membawa tas barunya? Nah, kan di sini he, maka yang kita pilih adalah does. Subjeknya kan he, maka kita pakai does. Nah, kalau sudah mengerti, kita lanjut ke struktur simple present tense yang nominal. Nah, sebagaimana yang sudah dijelaskan di awal, simple present tense nominal itu digunakan ketika tidak ada kata kerja tindakan, melainkan menyatakan kondisi, keadaan, atau identitas dari si subjek itu. Di sini kita menggunakan kata kerja bantunya itu to be, are, is. Nah, terus lihat aja di tabelnya ya. Itu untuk I to be-nya am, kalau they, we, I, you itu to be-nya are, kalau he, she, it itu to be-nya is. Nah, dalam kalimat nominal ini juga ada 3 pola kalimat. Ada positif, negatif, dan interaktif. Nah, yang membedakan dari yang verbal itu di strukturnya. Nah, coba ya kita bahas satu-satu. Untuk kalimat positifnya di sini tersusun dari subjek to be plus ana. Nah, ana ini adjektif, noun, adverb yang aku singkat jadi ana ya. Nah, kemudian kita langsung aja lihat contoh. I'm beauty. Subjek dalam kalimat tersebut adalah I, maka to be-nya kita pakai am. I am beauty. Saya cantik. Nah, di sini beauty itu sebagai kata sifat adjektif ya. Selanjutnya kalimat negatif tersusun dari subjek, to be, not, dan ana itu tadi. Adjektif, noun, dan adverb ya. Coba kita lihat contoh. My friends are not here. Nah, karena ini tuh kalimatnya jamak ditandai dari friends yang diakhiri dengan huruf S, teman-teman saya tidak ada di sini. Nah, maka kita pakai yang are karena itu jamak ya, lebih dari 1 orang. Kemudian yang terakhir itu ada kalimat interrogatif atau kalimat tanya tersusun dari to be, subject, ana, adjektif, noun, adverb, dan tidak lupa pakai tanda tanya. Langsung aja kita lihat contoh yang nomor 3. Is he my headmaster? Apakah dia kepala sekolah saya? Subjek dalam kalimat tersebut adalah he, maka to be-nya adalah is. Lalu, simple present tense itu biasanya digunakan untuk apa sih? Nah, kita lihat.
Biasanya simple present tense itu menyatakan kegiatan sehari-hari. Nah, di sini ada penanda waktunya. Ada selalu bilang always, seldom, sometimes, everyday, dan lainnya. Nah, contoh kalimatnya, my father goes to the office every day at 6 o'clock. Nah, kemudian untuk menyatakan peristiwa umum terjadi dan tidak bisa dibantah. Contohnya, fire is hot. Api itu panas. Ya emang tidak bisa dibantah lagi. Nah, kemudian untuk menyatakan permintaan atau perintah kepada lawan bicara. Contohnya, close the door. Please sit down, anak. Nah, selanjutnya membicarakan rencana di masa depan namun dekat-dekat sekarang. Jadi akan datang tapi gak lama dari sekarang gitu. Contoh kalimatnya, the party start soon. The second train arrive this night at 7 o'clock. Oke, jadi itulah struktur, definisi, dan penggunaan simple present tense. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.